Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Gimana kabar hari ini? Aku belum bisa upload ini, karena lagi sibuk banget kemarin. Hari tadi belum bisa update. Mohon dimaklumi dan dimaafkan teman-teman ya. Yang penting pada sehat-sehat semua. Sekalian mau ngasih masukan buat teman-teman ya. Jangan pernah putus asa, terus semangat. Lampu ini rumah tani. Iki kunjungan pun begitu. Oh iya. Darah kepakan. Ya. Cuma ini rata itu sekarang itu. Ya. Jadi ceritanya malam ini mau nganterin makanan ke kakakku dulu guys. Kehabisan lauk, mau masak males, udah malam, jadi mau tadi WA mau suruh nganterin mie instan. Oke, next nanti kita kasih masukan buat teman-teman yang lagi mumet, yang lagi stres pastinya ya. Sementara tak jalan dulu nganterin makanan. Oke, tunggu sampai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Susahnya kalau ngonten tuh begini guys, ngonten sendiri atau ya wis ngonten sendiri malam-malam. Sepil orang-orang yang lagi nongkrong guys, semangat selalu. Asupri pada ronda ya, tempat kalian gimana guys? Kalau sedulur-sedulur semua masih ada ronda-ronda enggak? Kalau di sini masih aktif ronda. Karena paguyuban itu penting ya, silaturahmi kayak gitu tuh penting antar warga, antar tetangga kayak gitu. Ini masukan buat teman-teman semua. Wah, udah sampai guys, ntar dulu ya, udah sambung. Tenang, sabar. Ini sabar dulu, bukan sabar makan tanaman yang jelas. Udah sampai, nah nganterin dulu guys. Kowe ngopo ning kono? Ah, tuh lihat tuh. Ada manusia di sini. Enggak tahu, tak kirain siapa itu guys. Tuh. Dia ngonten dia. Dia ngonten apa itu? Ngontennya TikTok. Aduh, bahaya guys. Bahaya. Ntar tak nganterin dulu. Koma? Oh, alah sawah aku. Mbak. Bro, mau? Lah iki go. Halo guys. Jadi ceritanya ini guys. Ya. Tadi habis nganterin makanan. Kakakku kelaparan karena di sini kalau malam itu warung udah nutup. Warung makanan itu jauh guys, jadi terpaksa makan mie kayak gitu. Oke, sambung lagi nih. Sambung pertanyaan ini aku waduh kadang-kadang gudrek ini. Pak siapa nih ya, Pak Yasmin Adel.
Jadi dia ini apa ya, burungnya itu ndak mau anteng teman-teman ketika dijemur, entah digantangan, tapi yang jelas dia mengirimkan video itu ketika dijemur tuh ya, ketika dijemur kelihatan tuh. Jadi dia itu ndak tahu pengennya itu burung itu dijemurnya itu anteng atau gimana, aku juga kurang paham. Dan dia hanya mengatakan gak anteng Kang, yang saya bingung ini burung over penjemur atau kurang mapan Kang, seperti itu pertanyaannya ya. Tak bacain dulu biar mungkin ada yang sepengalaman teman-teman, maksudnya itu ada yang pengalamannya sama nih posisinya. Bingung Kang, saya dulu bentuk power jemur kenceng tahap stamina gagal 2 kali. Burung itu saya coba gantang bongkar materi, tapi naik turun tangkringan ngeruji salto. Ini coba lagi ketiga kalinya Kang, udah bentuk power seminggu, udah jamtrok, suara kenceng, respon udah bagus. Kemarin baru ambrol bulu Kang, tahap stamina yang non mandi, sekarang udah tahap penjemuran 15 menit, lanjut mandi terus jemur kenceng, tapi gak ada perubahan, burung tetap kayak dulu dijemur gak anteng, padahal jemur kenceng sampai jam 3 sore seperti itu. Ini kurang mapan atau over penjemuran Kang, yang saya bingung. Bunyi krek-kreknya masih belum sembuh burung ini Kang. Gini, ini buat nggak tahu loh, ini nama aslinya itu di YouTube itu apa, siapa maksudnya ya. Aduh, kamera kok ngeblur nggak tahu namanya aslinya itu siapa. Gini Pak, Bapak mengulang ya dengan rawatan yang sama ya toh, di power dulu baru di stamina. Gini, kalau burung udah posisinya seperti itu, kondisinya naik turun nggak anteng terus bunyi, apalagi udah bunyi krek seperti itu toh, itu kan berarti burung tersebut bukan bahan ya. Jadi dia bisa dibilang ya burung X rawatan lah, seperti itu. Kadang teman-teman kalau ngikutin rawatan bentuk power dulu baru stamina, itu kan rata-rata kebanyakan itu tujuannya itu main hiper jamtrok ya. Nah, kalau burung kondisi seperti itu, teman-teman restart ulang dengan cara yang sama, nggak bakalan jadi burung. Tetap mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali itu tetap hasilnya sama Pak. Karena apa? Yang pertama burung udah X rawatan ya, dari awal itu udah gagal, udah salah ya, direstart lagi dengan rawatan yang sama, alhasil burung juga hasilnya sama bunyi krek seperti itu, digantang rata-rata itu ya kalau nggak matung ya nggak anteng ataupun salto. Saran saya begini, saya menyarankan begini, kalau memang burung tersebut udah ekspektasi ataupun X rawatan ya, Bapak sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan melakukan ataupun mengulangi hal yang sama. Itu salah Pak, salah besar. Jadi gini, Bapak cukup rawatannya udah fokus jemur dulu, nggak usah mikirin mandi ataupun power segala macem lah. Nanti Bapak malah bingung burung mau di restart kayak apa, mau berulang kali, mau beberapa kali, hasilnya tetap sama. Tapi yang perlu Bapak lakukan intinya itu jemur ya. Cuma gini, pemberian ekstra puding itu setelah dijemur, jangan dari pagi. Jadi jemurnya kalau udah X rawatan seperti itu kan, udah sampai sore burung alhasil juga sama.
itu bapak yang penting fokusnya itu jemur aja ya, jemur, nggak usah dimandikan, biarin dia mau bunyi krek 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 mau apa, fokusnya jemur aja. Untuk extra fooding diberikan setelah penjemuran, jadi extra foodingnya pun berapa ekor mungkin ya, dikenyangin aja tapi habis penjemuran. Mandinya sore hari aja pak, sore hari aja kalau memang mau mandi, kalau nggak mau mandi nggak usah dimandikan, biarin. Jadi keluar pagi langsung jemur ya, nanti diberikan extra fooding nanti setelah penjemuran gitu. Atau kalau memang bapak extra fooding diberikan pagi, kalau mau ngasih kroto itu setelah penjemuran. Tinggal pilihlah bapak enaknya mau yang cepet atau yang bertahap pelan tapi nggak memakan waktu banyak ataupun biaya besar lah, seperti itu terserah. Bisa yang dilakukan non mandi ya, pagi keluarkan kasih jangkrik kenyang, jemur kencang, nanti nyampe jam 11 aja. Kalau dirasa los langsung, kalau nggak paham malah nanti meledak-ledak burung jadi kodok nanti. Jadi yang penting bapak keluarkan pagi ya, kasih jangkrik kenyang, jemur. Setelah jemur itu baru dikasih kroto. Nah kasih kroto, jemur istirahat toh. Nah nanti sore itu bisa dimandikan, mandinya sore kalau mau mandi, jadi pagi nggak usah mandi kayak gitu. Nanti setelah ya 2-3 hari lah baru bapak dimulai dengan mandi pagi. Saya rasa cukup kalau memakai kroto itu, cukup lah 2 atau 3 hari itu cukup harusnya, apalagi burung kondisi udah galak ya, tinggal birahinya yang kurang, seperti itu. Itu cara yang pertama, tapi memang cara yang pertama itu agak ribet ya, karena larinya itu pasti burung bunyi krek 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 itu yang pertama. Kalau nggak pas ataupun kalau saya bilang itu kebalik, pokoknya kalau nggak kebalik-balik resikonya, kalau kebalik-balik resikonya bunyi krek krek krek. Tapi kalau bapak mau cari aman, keluarkan, mandikan, kasih jangkrik kenyang, mandikan, kerodong, rawatan seperti itu, seperti di power. Jadi nggak usah mikirin stamina, tapi kalau udah di power seperti itu. Jadi kayak rawatan pekerja gitu loh pak. Monggo dicoba dulu. Nah nanti setting, karena gini, burung nggak anteng itu cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu yang pasti sering, dia itu emosinya udah dapat, udah galaknya udah dapat, cuma birahinya karena powernya awalnya itu belum dapat, dijemur ya toh, jadi burung itu gelisah, sensitif. Burung-burung sensitif itu burung-burung kekurangan nutrisi. Contoh ya, digantang nggak antang, naik turun yang pertama, terus dijemur naik turun yang pertama, yang kedua kadang suka jamrok sendiri. Itu kan burung kondisinya itu labil ataupun sensitif, apalagi kalau kita lagi jemur tuh kita sambil liatin kayak gitu, kadang dia mau jamrok sendiri, kayak ngamuk-ngamuk sendiri, seperti itu. Jadi posisi itu burung terlalu sensitif, dia itu kayak itulah yang disebut yang namanya itu emosi tinggi, itu kayak gitu. Emosi tinggi, kita sebagai pemilik nggak bisa ngontrol, alhasil birahinya itu jadi kayak naik turun. Bahkan burung seperti itu digantang itu belum tentu jalan, belum tentu mau jamrok, boro-boro bunyi, belum tentu mau jalan. Itu kalau di kerodong pasti gacor, di dalam kerodong pasti gacor. Hariannya itu bisa diablak dulu, bisa. Alternatifnya itu sebenarnya banyak, tinggal bapak itu mau pakai yang mana gitu loh. Kalau sistem jemur non mandi itu hariannya diablak dulu, tapi kalau memang langsung ke rawatan pekerja itu juga bisa, hariannya dikerodong, persis sama rawatan pekerja. Settingan di lapangan ya pakailah settingan pekerja kayak gitu. Cuman kalau yang main ablak ini itu nggak perlu digantang dulu pak, tapi kalau bapak pengen
gantang ya, pengen gantang, cukup di sauna. Di hari di sauna, nggak usah mandinya nggak usah, yang intinya bapak fokus ke jemur, hariannya diablak, tapi di hari hanya itu di sauna, kasih kerutu setelah di sauna. Seperti itu toh, nanti di lapangnya itu disedut pakai ulat hongkong aja, 2 ekor udah cukup, kayak gitu. Jadi nggak usah bingung bolak-balik melakukan hal yang sama, itu ya tetap hasilnya begitu-begitu aja, asli begitu-begitu aja. Fokuslah dengan anteng, yang lain insya Allah ngikutin mau. Yang lain itu yang saya maksud itu kayak materi, mau bongkar materi, mau anteng, mau jamtrok, insya Allah semuanya mengikuti, yang penting fokus satu. Karena burung mapan itu ya udah pasti birahinya dapet, bongkar isian juga pasti, itu yang dinamakan burung mapan. Seperti itu, jelas ya Pak ya, monggo dicoba. Kalau saya menyarankan, burung kan bapak katanya ada 2, yang satu disampahkan dalam artian ya udah jemur, kasih jangkrik, ablak. Yang satu aja dulu dirawat pakai rawatan pekerja yang nggak ribet. Yang satu disampahkan dulu, yang penting extra fooding kenyang, kandang bersih, udah fokusin satu dulu. Bapak kalau satu aja nggak bisa, wis toh nggak usah banyak-banyak burung kayak gitu, nanti bapak malah bingung alhasil semrawut malah nggak genah, ngikutin sana ngikutin sini, belum nanti dapat masukan dari lapangan, dari gantangan harus begini, ini ada yang mengatakan over birahi, ada yang mengatakan over emosi, nonton sana nonton sini, jadi bingung. Fokuslah satu Pak, fokuslah satu, nggak usah apa ya, jadi punya patokan satu aja. Itu kalau enggak, istilahnya contoh bapak ngikutin saya, tapi bapak nggak bener-bener ngerti, nggak bener-bener paham juga nggak jadi, apalagi ngikutin sana sini kayak gitu. Saya tahu perasaan bapak yang difikirkan itu apa, saya sedikit banyak ngerti. Namanya orang rawat burung, kondisi burung itu nggak stabil, udah ngikutin rawatan sana ngikutin rawatan sini, belum ada masukan dari gantangan. Maksudnya itu omongan dari teman-teman gantangan yang katanya ini over birahi, over emosi, mumet sampean Pak. Fokus satu dulu, yang saya bilang tadi, rawatan pekerja, dan yang satu sampahkan aja, insya Allah lah pelan-pelan. Tapi kalau bapak masih fokus dengan 2 burung itu, wis toh nggak bakalan jadi. Main murai aja Pak, ganti, jangan cak hijau. Cak hijau itu ngeri-ngeri sedap, bener ngeri-ngeri sedap. Kayak gitu ya, jadi cukup jelas. Itu masukan dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sementara vlog kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.